Oke. Ya, teman-teman, di sini pada malam hari ini kita mau membahas tentang laporan harian. Jadi minggu lalu kita sudah membahas terkait laporan kurva S, time schedule, kurva S, laporan mingguan itu ya di video-video sebelumnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang laporan harian. Jadi sebetulnya banyak template terkait laporan harian, namun ini saya pakai yang pernah saya lakukan. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi fungsinya laporan harian di sini sebelum kita bahas lebih jauh lagi, fungsinya laporan harian itu untuk mendevelop laporan mingguan. Laporan mingguan untuk mendevelop kurva S. Seperti itu. Jadi semuanya saling berkaitan gitu ya. Itu kalau kita berbicara ideal. Namun prakteknya di lapangan tentunya banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan tidak terlaksananya dengan baik laporan harian. Artinya laporan mingguan sudah sejauh mana, tiba-tiba laporan hariannya menyusul dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana idealnya gitu ya. Jadi idealnya laporan harian ini dibuat setiap hari. Misalkan tadi ya, kalau misalkan laporan mingguan, itu kalian membuat laporannya setiap hari Senin, artinya teman-teman membuat pekerjaan itu dari hari Senin minggu lalu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin baru dilaporkan. Nah, hari-hari tersebut itu juga ada laporan hariannya. Laporan harian di sini fungsinya salah satunya untuk kalau ada apa ya namanya, misalkan suatu pekerjaan itu waktunya 1 bulan, terus habis waktunya, terus biasanya pekerjaan itu kalau habis waktunya belum selesai itu dikenakan denda. Dendanya itu biasanya 1/mil. Misalkan kalian punya kontrak 1 M, ya 1 harinya itu dikenakan denda 1 juta. Tergantung di kontrak kerjasamanya seperti apa gitu ya. Karena tidak selesainya sesuai dengan waktu yang ditentukan itu juga dapat apa namanya mengakibatkan kerugian baik itu ke owner atau berdampak ke yang lainnya. Oleh karenanya perlu ada agenda. Agendanya di sini dalam artian laporan harian ini gitu. Laporan harian ini sebagai guidance untuk melihat record pekerjaan selama 1 bulan tersebut. Jadi kalau misalkan termin pekerjaannya itu 1 bulan, ya laporan hariannya seharusnya ada 30 hari gitu. Lalu apa fungsinya laporan harian di sini? Kalau misalkan ada insiden, pekerjaan tersebut harus extend waktunya, misalkan dari 1 bulan harus extend 15 hari atau extend 2 minggu. Dasarnya apa gitu? Bisa dilihat dari laporan harian. Laporan harian itu nanti muncul, di minggu kedua ternyata terjadi hujan badai yang mengakibatkan terhentinya pekerjaan. Nah, owner bisa memberikan toleransi-toleransi dari record tersebut gitu. Atau misalkan di hari tersebut alat beratnya ada trouble dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi suatu pertimbangan. Utamanya sih biasanya yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah cuaca ya atau iklim yang tidak terkendali seperti itu. Misalkan kalau kayak proyek galian ternyata hujannya nggak berhenti-berhenti, kan itu sangat berpengaruh sekali gitu. Kalau hujan kan nggak ada yang bisa memprediksi kenapa kok itu terjadi hujan. Sedangkan di kontrak di RAB kan nggak ada ketentuan persiapan untuk hujan seperti itu. Itu salah satu contoh fungsinya laporan harian selain untuk monitoring dan controlling gitu ya. Nah, di depan teman-teman ini kelihatan ya screen saya ya teman-teman ya.
Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, suara saya jelas juga ya? Iya, Pak, jelas. Nah, laporan harian ini biasa informasi yang ditampilkan ada nama proyeknya apa, ini saya kosong-kosongkan lokasinya di mana, SPK-nya misalkan nomor berapa atau PO-nya nomor berapa, kontraktornya siapa, ini laporan untuk hari apa dan tanggal berapa, itu informasi yang saya rasa minimal harus ada di dalam suatu KOP laporan harian tersebut. Nah, di sini tadi ya fungsinya yang pertama sebagai controlling dan juga monitoring, dan juga untuk kalau terjadi insiden-insiden tuh istilahnya seperti logbooknya itu di laporan harian. Karena di sini termuat uraian siapa saja yang bekerja pada hari itu, gitu ya. Siapa saja yang bekerja pada hari itu. Misalkan di lapangan ada set manager, staff teknik, administrasi, mandor, operator, sopir, tenaga kerja, itu kita record. Ada berapa orang saja itu. Lalu material yang digunakan, jenis materialnya apa saja, misalkan untuk investigasi suatu proyek misalkan ya, wah ini besinya tidak menggunakan besi sesuai dengan yang ada di SPK, misalkan besinya harusnya menggunakan besi 10, menggunakan besi 8. Nah, di material sini di-record. Besi 10, ulir atau polos, masuk berapa, digunakan berapa, ini di-record di sini. Pemakaian alat juga di-record. Ini dulu penggaliannya tidak menggunakan alat berat sehingga galiannya nggak dalam, misalkan seperti itu. Oh, kita pakai alat berat kok. Oh, ternyata di sini ada catatannya. Terus progres hasil pekerjaan di hari itu pekerjaannya apa. Jadi controlling pekerjaan untuk seorang manajer itu nantinya bisa dari report-report ini. Wah, yang benar laporan mingguan sudah menunjukkan hasil sekian, kok laporan hariannya masih di sekian gitu. Ada permasalahan apa, ada trouble apa dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di sini. Progres hasil pekerjaan yang dihasilkan, misalkan hari ini pemasangan perpipaan 10 batang pipa, ditulis di situ. Dengan sambungan sudah baik dan lain sebagainya, itu kalau tertib seperti itu. Terus instruksi yang diinstruksikan apa. Nah, ini ada catatan nih. Catatan cuaca, gerimis, hujan, atau yang lain, ada gempa bumi atau apa. Itu juga menjadi suatu catatan. Biasanya sih kalau yang menjadi permasalahan dalam suatu proyek di lapangan itu ada gerimis, ada hujan gitu ya. Atau kalau misalkan kamu mengerjakan pekerjaan di dalam suatu gedung gitu ya, di dalam pabrik, ada mati lampu gitu. Ada apa, itu bisa bisa disampaikan di dalam laporan harian ini. Sehingga nanti di suatu hari ketika, wah pekerjaan ini nggak selesai nih dalam waktu yang ditentukan, kita bisa ada klaim. Oh, waktu itu terjadi hujan badai, atau waktu itu terjadi banjir, jadi lokasi kerja nggak bisa dipakai, dan lain sebagainya, itu bisa jadi pertimbangan. Nah, di sini ada pengawasnya siapa, dari kontraktor pelaksananya siapa, itu saling mengetahui. Dan laporan harian ini nantinya akan dilampirkan di dalam laporan mingguan. Jadi laporan mingguan itu terdiri dari 7 laporan harian. Lalu di kurva S itu nanti akan terlampir 1 laporan mingguan tadi. Kalau proyek besar sekali, pastinya administratif seperti ini komplit dan juga tertib pastinya. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Halo? Halo, Pak Dodit. Ya, gimana? Berarti ini untuk laporan harian ini aktivitas kita sehari-hari Pak ya, untuk apa aja yang kita kerjakan buat backup bila mana ada trouble di kemudian hari gitu Pak ya. Betul. Dan juga untuk controlling, oh material yang dia gunakan itu apa sih? Terus buat melihat cara kerja misalkan seperti itu ya. Oh, pekerjaan ini normal kok terdistribusinya, dia melakukan pengecoran menggunakan 50 orang misalkan gitu ya. Wah, ini nggak mungkin kalau cuma dikerjakan 2 orang gitu ya, nggak masuk akal nih. Progres pekerjaan dapat sekian persen, kok orangnya hanya sedikit, kan nggak masuk akal tuh. Nah, itu bisa jadi temuan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti jadi pengawas tuh harus jeli seperti itu. Gitu Pak Toto.
selain untuk investigasi jika terjadi kekurangan waktu misalkan, atau terjadi insiden-insiden di hari-hari tersebut gitu kan, jadi catatan gitu. Gitu ya Pak Toto ya. Siap, siap. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak Dodit, Ya, boleh silahkan. Pak, itu kan tadi di situ tadi Pak Dodit jelasin soal kalau misalnya kita telat gitu, kita bakalan biasanya di MOU-nya itu kita kena denda gitu. Ya, 1 Tapi persen biasanya misalnya. tapi biasanya ada nggak sih Pak kayak apa namanya pertimbangan-pertimbangan kayak tadi kan ada kendala cuaca gitu. Apakah itu biasanya itu masih kena denda juga atau gimana Pak? Nah, Kalau masih terkendala itu. kalau faktor biasanya di kontrak pekerjaan itu eh, ada toleransi untuk keadaan-keadaan yang tidak tidak terprediksi misalkan seperti itu. Kayak waktu itu pernah tuh kita ngerjain, kalau kalian tahu arah ke sekolah Al-Azhar, di samping kali di perempatannya itu ada jalan agak sebutnya agak turun gitu, agak turun ke bawah itu. Itu karena waktu kita crossing jalan beban kendaraan itu nggak bisa di stop gitu. Hari ini beban kendaraan tinggi gitu ya. Ketika final, ini kok pekerjaan turun seperti ini? Loh, ini kan dari pihak keamanan tidak melakukan rekayasa terhadap lalu lintas gitu kan. Kita sudah request, ini suratnya kita sudah request, tidak ada tindakan, ya gimana lagi gitu. Itu jadi bahan pertimbangan dan itu bisa gitu. Atau terjadi gempa bumi misalkan seperti itu juga bisa. Major insiden seperti itu bisa dijadikan suatu pertimbangan gitu ya. Dan kalaupun dibawa ke hukum, itu bisa jadi suatu pertimbangan tersendiri gitu, Adam. Baik Pak, berarti ada toleransi perjanjian sebelum pekerjaan itu ya Pak biasanya. Nah, di kontrak kan biasanya dituliskan kecuali dalam keadaan-keadaan major gitu. Ada tawuran, orang ya pasti nggak bisa kerja dong di situ. Ada demo misalkan seperti itu. Ada bentrokan seperti itu kan nggak terprediksi. Nah, itu bisa jadikan pertimbangan ketika pekerjaan tersebut. Oh, kamu harus kena denda nih, udah lewat dari batas kontrak loh. Di hari itu terjadi insiden misalkan, itu bisa jadi pertimbangan. Dan kalaupun dibawa ke hukum itu memiliki poin gitu. Sampai ke sana kalau kita bicara masalah perusahaan dan proyek gitu Dam. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan nanti ya. Itu tadi terkait laporan harian. Nanti untuk videonya akan saya share. Teman-teman bisa ulang-ulang lagi. Tadi mungkin saya menyampaikannya dengan agak cepat gitu ya. Nah, selain itu, teman-teman, ada juga permintaan pelaksanaan proyek. Ini terlepas dari laporan harian gitu ya. Misalkan permintaan pelaksanaan proyek. Sama seperti yang tadi ada ada informasi terkait pekerjaan tersebut, ada logonya dan lain sebagainya. Ini coba saya lihat view-nya biar lebih enak, itu pakai ini ya. Nah, permintaan pelaksanaan proyek ini biasanya request ini sangat menjadi hal krusial sekali gitu dalam suatu proyek gitu. Misalkan kita mau melakukan pemasangan perpipaan gitu ya. Ternyata di situ ada pekerjaan jalan gitu. Kita sudah request dulu nih, pekerjaan pipa ini tolong didahulukan sebelum pekerjaan jalan. Namun pekerjaan jalan udah duluan gitu. Pekerjaan jalan udah duluan, nggak ada koordinasi. Nah, itu bisa kita klaim. Kita bongkar jalannya, dia perbaiki karena kita udah request kok, kita sudah minta pelaksanaan proyeknya gitu. Satu misalkan seperti itu. Yang kedua misalkan biasanya yang berbenturan itu terkait taman gitu ya, terkait taman diobrak-abrik,
masang pipa. Nah, kalau kita sudah mengantongi izin seperti ini, nggak ada masalah. Sebetulnya antar departemen saja, namun biasanya akan menjadi rame gitu kalau misalkan tidak terkondisikan dengan baik. Seperti itu. Lalu permintaan pelaksanaan proyek ini selain itu juga ada yang berkaitan dengan apa namanya approval. Approval misalkan hal-hal yang krusial. Misalkan kalau proyek-proyek penting misalkan buat apartemen gitu ya, sebelum dia memasang tiang pancang gitu misalkan, itu dia konfirmasi dulu, kita pasang di koordinat ini ya, fotonya seperti ini, bahkan dia dikasih sketch ya, di sini dikasih sketch, dikasih fotonya, disetujui, ada persetujuan ya, ini kan tanpa persetujuan ya. Di sini ditandatangani oleh set manager, manajernya, pengawas, bahkan sampai orang-orang lapangan lah. Jadi suatu ketika terjadi pondasi miring atau wah ini titiknya nggak di sini seharusnya loh, dulu udah approve semua kok. Seperti itu fungsinya request ini ya, form request ini untuk menghindari hal-hal seperti itu. Misalkan kita galian gitu ya, kita ngikutin patok yang sudah ditentukan, ternyata miring patoknya. Tapi kita waktu mau mengerjakan itu sudah mendapatkan approval, ya sudah. Kalau miring, kamu yang nanggung ini, dilurusin aja kan gitu. Tapi ya sebetulnya permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah gitu ya. Selama tidak ada yang dirugikan, saya rasa sih bisa. Selalu ada win-win solution seperti itu. Terus kalau misalkan, oh ya, gimana Fauzan? Ya baik, terima kasih Pak Dodit. Pak, untuk form barusan tadi Pak, Ya. itu untuk salah satunya fungsinya adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi crash dengan pihak lainnya Pak Dodit ya. Betul. Untuk form request-nya tersebut itu diberikan ke owner atau diberikan ke departemen lain tersebut Pak? Nah, Form request-nya. jadi kalau misalkan contohnya ya gini, eh, misalkan kita ngerjain pekerjaan punyanya developer, punyanya di sini developer misalkan kayak Lipo gitu ya, kita ngerjain perpipaan di area Lipo seperti itu. Ya kita form request-nya itu mintanya ke si Lipo tersebut, karena kan pengawas kita nanti si Lipo tadi, yang punya proyek si Lipo, yang punya pengawasan si Lipo. Artinya di Lipo tersebut ada banyak departemen terkait gitu ya, ada estate, ada infrastruktur, ada telkom, telekomunikasi, ada internet, itu harus menyaksikan bareng tuh biasanya tuh, kita mau pasang pipa di sini, ini butuh ditungguin atau enggak gitu. Itu juga perlu seperti itu. Karena kalau misalkan dulu pernah ya namanya pekerjaan seperti itu, eksavator kita itu kena kabel fiber optik, otomatis internet di kawasan industri itu bisa off semua. Nah, itu nggak disadarin tuh sama si siapa namanya, sama si operator eksavator itu. Dan kita tidak menggunakan form request tadi untuk melakukan galian di area tersebut. Loh, Bapak, kenapa kok nggak ada koordinasi nih terkait pembuatan galian seperti ini, tiba-tiba digali aja. Padahal kan kita mikirnya ya udahlah, cuman galian kayak gitu aja, paling nggak ada apa-apa. Ternyata ada fiber optik dan itu muncul informasinya itu dari pabrik-pabrik ya, tenan tenan ya, dari tenan itu ke developer, dari tenan info ke developer, saya nggak bisa kirim data nih ke Jepang dan lain sebagainya. Wah, marah-marah langsung kayak gitu. Dicek di lapangan ternyata eksavator kena kabel fiber optik. Wah, itu juga suatu hal yang krusial. Contoh itu. Atau kalau misalkan pernah juga kalau terkait utility itu kaitannya banyak gitu ya. Contoh kena kabel listrik juga seperti itu. Pak, ini harus hati-hati pengerjaannya, sebelum menggunakan eksavator harus dilaksanakan test fit dulu karena di bawah terdapat banyak kabel-kabel gitu ya. Jadi test fit itu digali dulu secara manual menggunakan orang, setelah udah ketemu kabelnya yang besar-besar baru digaruk pakai eksavator. Karena kalau enggak kena eksavator bisa putus itu kabel tersebut. Kalau putus, tenan-tenan di industri itu bisa marah-marah semua. Barangnya jadi NG gitu ya. Misalkan yang produksi jadi NG, misalkan Pak Toto bikin ban gitu, tiba-tiba bannya
setengah matang gitu kan ya aneh juga gitu. Wah itu bisa teriak-teriak, itu bisa rugi. Oleh karenanya ketika kita mengerjakan di objek-objek yang vital itu ya form-form seperti itu menjadi penting sih. Seperti itu ya. Hmm. Ya, terima kasih Pak Radit. Ya, itu gambarannya terkait penggunaan form-form seperti tadi itu. Artinya koordinasi itu sangat penting sekali kalau di lapangan. Utamanya kalau udah berkaitan sama bisnisnya orang lain gitu ya. Artinya bisnis orang lain tuh sama perusahaan yang lain, kita kena kabel apa namanya? Listriknya dia sampai berhenti berapa menit gitu kan. Produksinya terhenti sekian detik, ternyata barang-barang yang menjadi rusak dan lain sebagainya itu kerugiannya bisa miliaran loh walaupun hanya hitungan detik gitu, hitungan menit itu. Seperti itu. Lalu ya inilah form project. Jadi biasanya sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang krusial itu kita minta approval dulu. Oh sudah kita sampaikan ke orang taman, dia aja nggak menyampaikan ke yang lain. Jadi sifatnya itu gimana ya kalau di proyek itu jangan sampai bola panas itu ada di kita gitu intinya. Bagaimana kita bisa protect diri kita sendiri gitu ya. Protect diri kita sendiri itu dalam artian misalkan kalian bertindak sebagai kontraktor ya kamu harus jeli gitu, atau kamu bertindak sebagai pengawas nih, misalkan si Adam ya yang jadi pengawas, misalnya PT Moya lagi mau ada ekspansi besar-besaran gitu ya, kontraktornya nakal nih, pipanya galiannya nggak dalam dan lain sebagainya, itu pengawasnya harus jeli gitu ya. Harus diawasi dengan baik gitu. Dan biasanya ada serah terima pekerjaan nanti kalau sudah selesai berita acara ya. BAST itu berita acara serah terima. Biasanya ada 2 jenis berita acara. Yang pertama PHO atau pre-handover. Jadi pre-handover itu pekerjaan yang sudah selesai. Biasanya pekerjaan itu ada masa retensi. Retensi itu garansi. Jadi misalkan kita punya kontrak 1 miliar gitu ya, yang dibayarkan tuh nggak 1 miliar, tapi biasanya ditahan 10% atau 5%, tergantung krusial pekerjaan tersebut. Kalau misalkan ditahan 10% ya udah, ketika PHO, pre-handover, itu kita dibayarkan 90%. Nanti 10%-nya akan dibayarkan ketika sudah lewat masa garansi, misalkan masa garansinya 3 bulan gitu ya, nanti ada yang namanya FHO, berita acara FHO, atau final handover, artinya si pihak kontraktor udah nggak menanggung lagi, ada kerusakan apapun ya udah ditanggung sama si owner, kita sudah serah terima. Dengan begitu ya udah, kalau ada kerusakan, misalkan garansinya 3 bulan, kerusakannya 3 bulan lebih sehari, udah terjadi FHO, udah tanggungannya si owner gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya berita acara ya. Itu penting berita acara itu. Jadi kalau dalam proyek kita pakai bendera itu ya harus mainnya itu harus aman. Walaupun ya kadang wah ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah ribet, santai gini. Cuma ketika terjadi trouble di lapangan, kalau terjadi trouble di lapangan itu bisa dijadikan suatu acuan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pak Dodit, Ya. sedikit sharing Pak. Jadi waktu itu kan di Moya itu sempat ada pembangunan gitu ya Pak, terkait penambahan kapasitas WTP gitu. Nah itu antara kita gitu sebagai pengawas dan kontraktor itu sering terjadi crash gitu Pak. Jadi pada saat commissioning itu banyak yang nggak sesuai gitu. Cuman yang terjadi di dalam perjanjian gitu, dalam perjanjian itu mungkin kontraktor megang ibaratnya pegangan yang dia pegang itu nggak sesuai dengan apa yang kita pegang gitu Pak. Nah itu biasanya kalau terjadi kayak gitu gimana ya Pak Dodit? Maksudnya kita dengan pendirian kita bahwa kita benar dan mereka juga sebenarnya nggak salah karena mereka punya pegangan juga gitu loh. Iya, Terjadi kayak gitu. itu sering banget terjadi ya. Sering banget itu terjadi itu. Kalau kayak gitu ya udah kita kembali lagi ke dokumen tendernya, lihat lagi dokumen tender yang dijadikan acuan adalah dokumen tender gitu. Nggak bisa Pak, dokumen tender itu kan nanti ada dokumen for tender gitu ya, itu yang dijadikan acuan gitu.
Kita nggak bisa merujuk pada dokumen yang ini beda nih gini lah, udah kamu rubah atau belum gitu kan? Kalau yang seharusnya sih harusnya kayak gini waktu tender gitu Dam. Dilihat lagi ke sana. Oke, oke. Berarti perjanjian awal bangetnya gitu ya, waktu tendernya gitu ya, Pak. Iya, tender itu yang dilihat. Sering itu kita terjadi kayak gitu. Yang sering terjadi itu misalkan crossing jalan ya, crossing jalan 16 meter. Ternyata aktualnya tuh pakai ada berem jalan, ada setelah saluran, total jadi 24 meter kan jauh kan. Artinya ada gap biaya di situ. Ya, Ya, kalau kalau mau jaga nama gitu ya, mau nggak rewel sama owner, ya udahlah nggak apa-apa lah. Kita bisa ambil dari keuntungan yang lain, boleh kayak gitu. Kalau feeling engineer-nya udah jalan, aduh, ini rugi nih, kita tekor nih berapa meter. Cuman oh ya udahlah nggak apa-apa, nanti di sana bisa kita sesuaikan dengan yang lain, itu bisa. Kalau nggak besar-besar banget, kalau besar banget ya nggak bisa, rugi dong kalau kayak gitu. siap, siap, siap. Nah, oleh karenanya RAB yang baik itu yang sedetail mungkin gitu ya. Jangan sampai membuat rugi kontraktor, jangan sampai membuat rugi owner juga. Jadi yang membuat RAB paling bagus itu sedetail mungkin gitu. Kalau detail, terhindarlah itu dari permasalahan-permasalahan rame di lapangan itu. Tapi kalau misalkan bikin RAB gelondongan, misalkan ya, pemasangan meter air. Meter air itu kan banyak aksesorisnya kan ya. Ada elbow, ada keni, ada water meter, ada Dahsyat. valve, ada check valve, ada plug valve. Pakai nggak plug valve? Pakai, Pak. Pakai plug valve ya kan, pakai incian, pakai reducer Reducer. gitu. Nah, itu bilangnya gelondongan. Pemasangan water meter nilainya misalkan 3 juta gitu ya. Yang dipasang 100 unit, 300 juta nilainya. Nah, ternyata ketika di breakdown komplit datanya detail ini. Modalnya aja nggak ketutup 3 juta misalkan gitu ya. Karena materialnya minta merek Honda, Kids dan lain sebagainya. Wah, bisa bisa apa nih yang dikurangin speknya nih? Karena nggak dijelaskan apa namanya, nggak dijelaskan poin-poinnya apa-apa saja. Oleh karenanya ketika membuat RAB itu dibuat sedetail mungkin, sejelas mungkin. Kalau misalkan coran beton ya pakai besi berapa, jarak antar besinya berapa, terus ketebalan betonnya berapa, pakai beton mutu berapa, itu harus dijelaskan di sana. Gitu ya. Berarti kalau kita sebagai kontraktor, kita sama aja kayak seni juga ya, Pak. Kalau misalnya kita rugi di sini, kita bisa mainin di yang lain gitu ya. Itu Eh, kalau feeling kontraktornya sudah kebentuk gitu. Tapi kalau belum kebentuk, misalkan nih ya, misalkan di sini di kelas ini ada yang mau jadi kontraktor gitu ya. Ketika mengisikan harga itu hal terberat gitu ya. Kita pasang harga ketinggian nanti kalah, kemurahan nanti kita rugi. Oleh karenanya, aduh gimana ya ini ya. Belum lagi kalau hitungan ternyata di lapangan salah, itu nggak berani dia. Wah ini tekor nih, salah hitungan, rame kan. Nanti kan owner mikirnya, ini kontraktor rewel banget sih, cuman beda sedikit aja dipermasalahkan dan lain sebagainya. Nah kalau kita mau menjaga hubungan, ya udahlah nggak apa-apa lah, nanti yang lain bisa disesuaikan. Yang penting nggak sama-sama rugi, itu sering terjadi juga kayak gitu di lapangan. Gitu. baik. Seru kan ya? Pak Dodit, Yuk. ini Pak ada ya kita sharing tuh Pak. Di tempat saya itu waktu pembangunan juga ada masalah juga Pak. Kenapa tuh Pak Toto? Jadi saat engineer-nya nggak ngerti apa dia kurang baca petanya apa layoutnya perpipaannya. Jadi desain parkir untuk pagar parkir motor itu ternyata ada di atas jaringan limbah Pak. Ya. Nah, sedangkan kontraktor itu kan sesuai layout yang diterima, Pak. Jadi ada yang ngerjain sesuai apa yang dikasih Instruksi gambarnya. betul. Ya, set plan-nya seperti apa, ada yang ikut seperti itu. Ternyata saat dibangun ada di atas galian, di atas jaringan air limbah ke WTP, Pak. Ya, Nah, itu kan di nggak boleh. saat ada trouble di jaringan air limbahnya itu kan posisi ada di separuh parkiran
pagar parkirnya separuh di taman gitu Pak. Nah kemarin trouble itu akhirnya kan waktu dulu proyeknya ya kontraktor tetap kekeh Pak. Nah ini saya kalau ngubah gesernya 2 meter ke sebelum taman ya ruginya panjang ini, orang habis hampir 100 meter. Betul. Nah itu akhirnya ya tetap dibangun seperti set plan-nya Pak, di atas jaringan seperti itu Pak. Nah kemarin ada trouble macet itu, mampet di jaringan air limbahnya. Nah kemarin juga si engineer baru cadar tuh, nah ini keliruannya, baru kontrolnya susah, akhirnya dibikin ulang itu, dibelokin jaringannya, dibelokin, pasang jaringan pipa baru lagi Pak. Ya lumayan juga Pak itu. Nah ini ya mungkin kontraktornya juga nggak mau rugi Pak kalau cuman sedikit gesernya Pak ya, itu kan panjang Pak ya. Betul. Masalahnya kan panjang tuh. Tapi itu masih di kawasan Hankook ya, di dalam Hankook ya? Ya di dalam Pak, cuman kan pagar dalam, jadi parkiran motor itu kan ada pagarnya untuk batas dalamnya itu. Nah ternyata di situ ada jaringan air limbahnya ke WTP gitu. Nah, mungkin set plan-nya kelebaran gitu. Iya, itu sering terjadi kayak gitu. Kesalahan-kesalahan perencanaan tuh sering sekali terjadi, dan kalau masih dalam satu lingkup, misalkan sama-sama punyanya Hankook, ya masih bisa diomongin baik-baik lah di dalam itu. Masih bisa lah itu pipa dibelokin kayak gitu. Permasalahannya gini, kalau misalkan Hankook itu berbenturan dengan infrastruktur punyanya developer, nggak mau dia digituin. Dibelokin gitu nggak mau. Misalkan berbenturan dengan jaringan air limbah yang ada di luar pagar gitu. Makanya kan kalau pembangunan kafling itu nggak boleh ngelewatin batas kafling gitu ya. Karena itu krusial sekali. Oleh karenanya penting si kontraktor harusnya minta approval sebelum pelaksanaan tadi. Ini Pak approve ya di sini ya, koordinat sekian. Kalau kayak gitu mau dipermasalahkan, ini siapa yang dulu yang tanda tangan? Udah itu dikejar terus orang tersebut. Kesalahan desain kayak gitu. Itu bisa kayak gitu Pak Toto. Siap ya Pak. Itu ya mungkin karena intern Pak ya, jadi mesti bisa lah di itu seharusnya lebih strict lagi harusnya si baik pengawas maupun kontraktor. Tapi biasanya kan pengawas sama kontraktor ya udah temenan lah. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Paling masalahnya besok itu saya juga belum tentu masih di sini. Wah, kalau kayak gitu udah repot nanti judulnya. Tapi ya kadang gini Pak, ya. kontraktor itu ya jatuhnya mungkin karena proyek panjang itu kadang ya banyak ngalahnya sih. Iya, sama ownernya. Iyalah, ngalah ya udahlah. Ini dihitung-hitung masih untungnya masih masuk, oke lah, daripada kan jaga hubungan. Makanya hubungan baik itu mahal ya kayak gitu. Kita menjaga hubungan baik itu ya servis gitu ya, garansi, ada trouble-trouble kalau nggak yang major-major banget, wah ini nggak perlu diramein, ya udahlah di ini aja lah, apa namanya, di nego bareng-bareng aja itu bisa kayak gitu. Nah, yang repot nih ya, saya kasih cerita yang repot. Misalkan kita mengerjakan pekerjaan pemerintah, sama-sama departemen pemerintahan gitu. Wah, itu repot lagi tuh. Kita misalkan bikin jaringan air limbah di kawasan DKI misalkan. Itu berbenturan dengan jalan punyanya PUPR. Kena lagi nanti sepadan sungai. Nanti ada lagi berbenturan dengan sungai itu kan ada pengelolanya sendiri. Itu nggak ada yang mau ngalah tuh. Itu nggak ada yang mau ngalah, itu benar-benar saya maunya begini, saya maunya begitu. Udah nanti ini siapa dulu yang merencanakan, konsultannya dipanggil lah konsultannya. Ini kenapa begini. Urusannya nggak cuma sampai di situ, nggak sekedar udah cari win-win solution aja gitu ya. Tapi wah ini harus dipidanakan, wah udah repot kalau kayak gitu. Betul Pak. Kalau di saya itu seringnya terjadi itu sama ini Pak, Pertagas Pak. Jadi pipa gas sama pipa air itu kalau misalnya ada kebocoran itu di dekatnya aja itu ribet banget tuh Pak. Nah makanya nih saya kasih contoh ya, pengalaman di lapangan. Kita sebelum melakukan pekerjaan itu panggil dulu semuanya yang berkepentingan. Kalau
kita udah membuat undangan ya, tapi dia nggak mau datang, ya udah bukan salah kita dong. Kamu kemarin diundang nggak mau datang gitu. Ini contohnya seru sih kalau proyek itu makanya kalau dibilang proyek itu ya pekerjaannya laki banget ya karena kita selain harus bisa berpikir cerdik dan juga harus ini apa namanya berani juga. Kalau nggak habis kamu nanti sama orang kalau misalkan nggak berani gitu ya. Mana ini? Nah, ini mungkin Adam nih. Ini waktu itu saya masih baru-baru lulus nih dulu nih. Masih muda ya, sekarang udah agak tua ya. Misalkan seperti ini. Ini kita mau memasang jaringan air bersih. Ini kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kita mau melakukan pemasangan jaringan air bersih. Bukan air bersih sih waktu itu, lebih ke air untuk pendinginan. Ini Bekasi Power ini dia pembangkit listrik tenaga gas. Dia perlu pendinginan. Nah, kita pasang pipa 18 in, lumayan besar ya. 18 inch HDPE. Nah, di sini tuh ternyata ada beberapa kepentingan. Di sini ada punyanya orang limbah, air limbah. Di sini punyanya si gas nih, dari orang PGN ya. PGN kan ini bajunya ya, Iya, Pak. perusahaan gas negara. Nah, ini dari owner, ini dari perwakilan owner. Nah, kita mau masang diributin. Ya udah kita buat undangan dulu. Ayo kita kumpul dulu, tanda tangan semua, approval semua. Orang taman juga ada tuh. Approval orang sungai juga ada. Kita buat approval semuanya udah sepakat di sini begini. Ya udah. Ketika nanti di tengah jalan ada trouble, ini loh orang dari gas sudah ada dokumentasi ini, orangnya sudah approve dan lain sebagainya. Udah silahkan kejar aja orangnya gitu. Bisa kayak gitu. Itu untuk menghindari hal-hal seperti itu tuh. Terus ini misalkan test fit ya. Yang mana ya? Nah ini salah satu bentuk test fit tuh seperti ini nih. Jadi kalau apalagi di kawasan nih Pak Frederick ya sering ketemu kayak gini nih ya Pak Frederick. Iya betul Pak, pada itu ya. Nah ini kita penggalian itu menggunakan alat berat gitu kan. Namun sebelum digali di bawahnya jalur air bersih itu ada pipa, ada kabel segini-gini gedenya, ada banyak banget ini. Ada banyak sekali ini ya. Kalau misalkan ini tidak tertangani dengan baik atau tidak dilakukan tes rutin bisa kegaruk ini. Kalau kegaruk nyambungnya aja lama, matiin generator dan lain sebagainya. Berapa pabrik yang harus off dan lain sebagainya itu menjadi suatu permasalahan tersendiri. Oleh karenanya kita lakukan test suite. Oke, kita lakukan test suite berapa titik baru kalau udah fix digali menggunakan alat berat. Itu juga sering terjadi seperti itu. Gitu teman-teman gambarannya. Tapi biasanya dapat ininya nggak Pak? Gambaran Pak. Oh di sini ada pipa, ada kabel kan biasanya begitu Pak ya? Walaupun kita dikasih as-built drawing, kadang kalau orang masang, jadi gini, orang masang pipa, orang masang kabel tuh enak gitu ya. Galiannya tuh nggak konsisten, mau setengah meter, 70 cm, 1 meter, gali aja dia. Karena kan nggak ada pengaruh sama tekanan, nggak ada pengaruh sama gravitasi gitu ya. Jadi kadang ngekornya lewat dari koordinat gitu, bisa ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya itu bisa saja terjadi hal seperti itu. Ya Pak Dudit, ini yang sering terjadi. Kalau di tempat lain, contoh bukan di kawasan industri, pasti ada problem yang seperti itu ya terjadi. Kalau kita kawasan industri punya satu regulasi khusus kepada tenant, yang mana semua pekerjaan yang ada di dalam kawasan industri maupun tenant yang berhubungan dengan kawasan, kita punya regulasi seasonnya ada. Jadi ketika nanti ada proyek atau apa, itu dari sipil kita yang akan dengan tenant tersebut akan melihat regulasi itu bersama. Contohnya tadi penggalian optik yang ada di kabel bawah tanah itu ya, tempat-tempatnya itu emang pernah terjadi seperti itu karena
Sering itu. Ada juga kontraktor yang ceroboh ya dalam hal Ya. itu. Dengan ada juga yang nakal juga gitu. Kalau karena- yang terjadi. Karena si optik ini juga nggak konsisten dia pemasangannya. Ada yang kedalaman 30 cm, ada yang kedalaman hanya diuruk tanah doang, gitu juga ada. Makanya kan nggak konsisten. Iya. Oleh karena Betul, Pak. ya, harus hati-hati tetap. Betul Pak, itu yang sering terjadi. Makanya kemarin kita ya dari NTT kita ganti Pak, pakai press media Pak, seluruh kawasan dengan tenan yang ada. Mantap itu ya. Ganti ya Pak. Nah, ini misalkan contoh lagi nih, gap-gap yang terjadi di lapangan. Kalau tadi mana ya contohnya ya? Ada kok di sini. Masalah koordinat. Nah, ini misalkan nih koordinat seperti ini. Jadi pipa kita tuh harusnya berada 1 meter offset dari saluran gitu ya. Otomatis dia berada di sini gitu kan. Nah, ternyata dalam koordinat mereka itu berada di sini posisinya. Ini kita jangan digali dulu kalau kayak gini, kita harus dapat approval dulu nih. Kita mau ikutin yang mana? Ikutin koordinat atau ikutin offside? Gitu kan harus 1 meter dari saluran. Ini 2 meter dari saluran. Ini mepet banget sama saluran. Bahkan ada juga yang posisi patoknya itu ada di sini nanti. Di atas kayak gini. Nah, itu harus di-clearkan dulu mau seperti apa, dirapatin dulu dan lain sebagainya. Jangan asal digali, udah pokoknya kita ngikutin ini. Lantar posisinya di bawah saluran dong kayak gitu, pipa air bersih. Nggak boleh kan? Nah, hal-hal seperti itu yang harus diselesaikan dan perlu adanya koordinasi. Belum lagi nih di sini nih, premannya wah gila-gilaan lagi nih. Premannya ada Karang Taruna, ada Pemuda Pancasila, komplit lah. GMBI, LSM itu udah Pak, jatahnya itu. Belum lagi satu lagi siapa itu Gibas. Waduh, itu udah kenyang lah kita ketemu kayak gituan. Saya nonton duel preman di sini nih. Udah ribut aja deh berdua. Kalau pas lagi kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Itu pada menarik tadi yang Mas Adam sampaikan itu. Kadang kita ini kan engineer lingkungan. Ketika di tenan itu kan mengenai penyusunan UPL UKL dengan proses ininya mereka Pak ya, limbah yang tadi disampaikan Pak Toto juga itu. Betul. Mengalir ke open ditnya itu. Nah itu kadang tenan perusahaan itu kadang salah menggunakan itu. Jadi semua open dit itu kadang dimasukin saluran untuk yang mulai air hujan, mulai dari B3. Nah itu penemuan kita itu, ya beberapa tenan itu yang sering nakal di situ. Makanya kita punya regulasi itu untuk yang tadi Bapak sampaikan tadi. Open dit itu kadang regulasinya harus 2 meter dari tenan tersebut. Nah kadang itu mereka langsung Pak dengan tidak standarnya itu. Itu yang berapa penemuan yang ada di tenan kadang-kadang mereka lalai dari situ. Ya sekarang ini kan lebih diperketat lagi oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi ini untuk itu mulai dari pembuangan limbah B3-nya di sungainya maupun di untuk UPL-UKL-nya perusahaan itu Pak lagi ketatnya untuk itu. Iya. Jadi kalau ada konsultan kita minta Pak, ada beberapa tenan yang sudah banyak yang minta hanya belum referensi yang kira-kira untuk masuk ke tenan-tenan yang ada karena penyusunannya agak susah untuk mereka karena bidang mereka di perusahaan itu tenan itu kadang-kadang cuma ketiga umum tidak punya lesennya untuk lingkungan itu kesulitan yang kedua ketiga di semua tenan kan ada grupnya Pak di perusahaan itu yang bermasalah sampai sekarang. Itu kalau bicara masalah konsultannya nggak usah bingung-bingung, tinggal calling aja ke kita gitu ya, pasti tertangani lah itu. Egypt kan itu kan kita biasa buat terkait UKL-UPL di Delta Mas, di Jawa BK itu kan kita juga karena si tenan nggak paham yang namanya air limbah itu service feed itu service manhole itu digunakan untuk buang semua air gitu. Padahal itu kan yang boleh masuk itu hanya air limbah gitu kan. Bahkan air hujan pun kadang masuk ke situ. Nah itu yang biasanya kita
diperbaiki gitu. Ini nggak boleh nih ke sini. Air hujan itu ya masuknya ke saluran drainase. Kalau air limbah baru masuk ke service pit, itu sering terjadi. Bahkan mereka itu nggak punya gambar layout tuh dia nggak punya, itu kita sering tuh buat kayak gitu. Iya betul Pak. Jadi ketika pengambilan sampel LHU-nya itu kadang parameternya lebih dari parameter yang diharapkan untuk pH-nya, untuk surveillance-nya itu Pak yang bikin susahnya di situ. Oke. Makanya mereka tenan karena lari ke kawasan industri, apalagi sekarang kan perizinan B3 itu tidak lagi di pemerintahan LH tetapi di kawasan industri. Nah itu yang sementara dibahas untuk itu. Jadi referensinya itu yang tadi yang Pak Dodit sampaikan. Terima kasih, nanti kita akan koordinasi itu Pak. Boleh, nanti saya boleh share company profile lah ke Pak Frederick. Bisa jadi reference. Baik Pak, siap Pak. Tenant-tenant yang butuh konsultan. Gak usah bingung Pak Frederick, tinggal kontak. Gak usah bingung. Lapana Mas Adam, ya siap. Ya ini kita membantu tenant juga karena ada di kawasan. Ya harapan saya malah teman-teman TL di sini bisa ikut kontribusi nyusun laporan gitu kan, sambil belajar tuh ilmunya dapat banget tuh. Jadi dulu pertama kali saya nyusun kayak gitu tuh karena ikut dosen saya juga. Tapi AMDAL dulu. Wah, AMDAL rumit banget. Kalau UKL ya sambil merem dikit lah. Bisa itu. Iya Pak, itu betul. Kalau AMDAL kan luas ya Pak ya. Kalau AMDAL satu, RKLP rinci biasa saja untuk di. Iya, RKL rinci wah asik gitu. Yang lab-nya kita udah ada juga, tinggal calling lab dan lain sebagainya. Bisa lah nanti. Baik Pak, terima kasih Pak Dodit ya. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Silakan. Saya rasa cukup ya. Nanti videonya akan saya share. Kalian nanti bisa ulang lagi terkait laporan harian dan juga apa tadi itu namanya approval request ya, request pekerjaan tadi. Jadi nanti untuk tugasnya untuk minggu depan mungkin saya akan lihat progres dari tugasnya gitu. Jadi jadinya kalau bisa begini, tugas itu disimpan di dalam Google Drive. Lalu link Google Drive-nya nanti di-upload. Jadi kan per kelompok ya. Jadi tiap minggu tuh saya bisa lihat monitor berapa progres, apa namanya? Seperti apa kemajuan dari tugas kalian. Jadi nanti akan saya siapkan linknya untuk upload link Google Drive-nya. Jadi nanti tugas itu sampai ke kurva S ya, ke laporan mingguan, laporan harian, dan juga kurva S, terus juga progres pekerjaan. Kalau nggak paham, ada pertanyaan nggak paham, lihat lagi videonya. Jadi enak banget ini sekarang ini. Kalau nggak paham, bisa dilihat lagi video. Di situ sudah dijelaskan soalnya ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Ada lagi pertanyaan di sini? Cukup Pak Dodit, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.